Aku kira anakku hidup bak ratu. Namun, hatiku hancur melihatnya mengais sayur busuk di pasar. Saat ku peluk, tubuh kurusnya gemetar ketakutan. Bu, jangan bawa aku pulang, nanti suamiku marah. Ternyata, uang kirimanku tiap bulan dipakai suaminya untuk foya-foya dan berjudi. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah desa yang asri dan subur di kaki gunung, nama Bu Mirna sudah tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai janda tangguh, seorang pengusaha hasil bumi yang sukses. Gudang beras dan kebun cengkeh miliknya adalah hasil kerja kerasnya seorang diri sejak suaminya meninggal dunia belasan tahun lalu. Namun, di balik tumpukan karung beras dan aroma cengkeh yang menyengat, harta paling berharga bagi Bu Mirna bukanlah aset-asetnya, melainkan putri semata wayangnya, Sari. Sejak setahun lalu, kebanggaan Bu Mirna bertambah berkali-kali lipat. Sari, gadis desa yang santun dan cantik itu, telah dipinang oleh Riko. Laki-laki itu datang dengan mobil mengkilap, pakaian necis, dan tutur kata yang begitu manis. Riko mengaku sebagai pengusaha muda yang sedang merintis bisnis properti dan butik di kota besar. Bu Mirna, yang hanya ingin anaknya bahagia dan tidak hidup susah, merestui pernikahan itu dengan pesta besar-besaran. Setelah menikah, Riko memboyong Sari ke kota. Sejak saat itulah, drama kebohongan itu dimulai. Pagi itu, Bu Mirna sedang duduk di teras rumahnya yang luas, menikmati teh hangat sambil memandangi para pekerjanya yang sedang menjemur cengkeh. Ponselnya berdering. Nama, Riko menantu, muncul di layar. Senyum Bu Mirna merekah lebar. Ia segera mengusap layar ponselnya dengan antusias. Halo, Nak Riko, bagaimana kabarmu? Sari mana? Sapa Bu Mirna dengan suara lantang, penuh semangat. Dari seberang sana, terdengar suara Riko yang tenang dan berwibawa, namun terkesan terburu-buru. Halo, Bu. Kabar Riko baik. Sari juga baik, Bu. Cuma ini, Sari lagi sibuk banget di butik. Ada pelanggan VIP yang mau borong baju, jadi dia tidak bisa pegang HP dulu. Bu Mirna mengangguk-angguk, meski hatinya sedikit kecewa tidak bisa mendengar suara putrinya. Oh, begitu ya. Syukurlah kalau usahanya lancar. Ibu rindu sekali sama Sari. Sudah 3 hari ini dia tidak menelepon ibu. Iya, Bu. Sari juga rindu. Nanti kalau sudah senggang pasti Riko suruh telepon. Oh iya, Bu, ini ada sedikit kendala. Suara Riko berubah menjadi nada yang dibuat-buat sedih dan sungkan. Butik Sari dapat pesanan seragam besar dari instansi pemerintah. Bu, proyek besar. Tapi kita butuh tambahan modal cepat buat beli bahan kain impor. Kalau nunggu pencairan dari klien, takutnya telat dan kena denda. Bu Mirna langsung menegakkan punggungnya. Naluri keibuannya untuk mendukung sang anak langsung menyala. Kurang berapa? Nah, jangan sampai bisnis Sari terhambat cuma gara-gara modal. Sebenarnya butuh 50 juta, Bu. Riko ada pegangan. Tapi masih kurang sekitar 20 juta lagi. Riko malu sebenarnya minta sama ibu. Tapi ini demi karir Sari juga. Sari sampai nangis tadi bingung cari talangan. Ucap Riko dengan nada memelas yang sangat meyakinkan. Mendengar kata, Sari menangis. Hati Bu Mirna langsung luluh. Ia tidak tega membayangkan putri kesayangannya kesusahan di kota orang. Baginya, uang bisa dicari, tapi kebahagiaan anak adalah segalanya. Sudah, jangan bingung. Kamu tenang saja. Siang ini ibu transfer 25 juta. 5 jutanya buat jajan Sari. Suruh dia makan enak. Jangan kerja terus sampai kurus. Tegas Bu Mirna tanpa curiga sedikit pun. Masya Allah. Terima kasih banyak, Bu. Ibu memang mertua terbaik. Nanti Riko sampaikan ke Sari. Dia pasti senang sekali punya ibu sebaik ini. Puji Riko bertubi-tubi. Membuat Bu Mirna tersenyum bangga. Setelah telepon ditutup, Bu Mirna segera bersiap-siap. Ia mengenakan kebaya sederhananya dan pergi ke bank kecamatan. Di sepanjang jalan, ia menyapa tetangga dengan wajah berseri-seri. Mau kemana?
Bu Mirna? Rapi sekali, tanya Bu Tejo, tetangga yang sedang menyapu halaman. Mau ke bank, Bu Tejo? Biasa, kirim modal buat butik sari di kota. Katanya dapat pesanan besar dari pemerintah. Duh, anak itu saking sibuknya sampai tidak sempat telepon ibunya. Jawab Bu Mirna dengan nada bangga yang tidak bisa disembunyikan. Wah, hebat ya Sari. Dapat suami kaya. Usahanya lancar. Beruntung sekali Bu Mirna. Sahut Bu Tejo dengan nada sedikit iri. Bu Mirna hanya tersenyum simpul. Sesampainya di bank, ia tanpa ragu mentransfer uang hasil panen cengkehnya ke rekening Riko. Ini bukan kali pertama. Bulan lalu, Riko meminta 15 juta untuk perbaikan mobil operasional. Bulan sebelumnya lagi, 10 juta untuk sewa ruko baru. Jika ditotal, sudah ratusan juta uang Bu Mirna mengalir ke kota. Bu Mirna tidak pernah keberatan. Dalam bayangannya, Sari kini hidup di rumah mewah, mengenakan pakaian bagus, dan menjadi bos yang dihormati karyawannya. Bu Mirna tidak tahu bahwa di saat yang sama di kota, notifikasi transfer masuk ke ponsel Riko yang sedang duduk santai di sebuah warung kopi remang-remang. Riko tertawa licik. Ia tidak sedang di kantor atau butik. Di hadapannya berserakan kartu remi dan botol minuman keras. Teman-teman judinya bersorak saat Riko menunjukkan saldo rekeningnya yang bertambah. Mertua lo top banget. Rik, cair lagi? Tanya salah satu teman judinya. Gampang. Asal pinter ngomong. Orang kampung itu gampang dikibulin. Bilang aja buat modal anak kesayangannya. Pasti langsung transfer. Jawab Riko sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Malam ini kita pesta, bro. Pasang taruhan yang gede. Sementara itu, jauh di sebuah kamar kos sempit yang pengap dan lembab, Sari duduk memeluk lutut di sudut ruangan. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan ada bekas lebam kebiruan di lengan atasnya. Ia menatap pintu yang terkunci dari luar dengan pandangan kosong. Perutnya berbunyi perih karena belum diisi nasi sejak kemarin. Ia tahu ibunya pasti baru saja mengirim uang, tapi Sari tidak akan pernah menikmati sepeser pun. Sari ingin sekali berteriak, menelepon ibunya, dan mengatakan bahwa semua cerita tentang butik dan rumah mewah itu bohong. Tapi ia tidak bisa. Ponselnya sudah lama dijual Riko. Dan setiap kali ia mencoba melawan atau mengancam akan melapor, pukulan dan tendangan Riko akan mendarat di tubuh ringkihnya. Riko selalu mengancam akan menyakiti Bu Mirna di kampung jika Sari berani buka mulut. Ketakutan itulah yang membuat Sari bungkam, membiarkan ibunya terus-menerus ditipu oleh monster yang berstatus sebagai suaminya. Di desa, Bu Mirna tidur dengan nyenyak malam itu, memeluk guling sambil membayangkan wajah Sari yang tersenyum bahagia. Ia tidak sadar bahwa senyum itu sudah lama hilang, berganti dengan air mata yang setiap malam membasahi bantal lusuh di sebuah kamar kos yang seperti penjara. Kabar manis yang selalu ia terima hanyalah racun yang perlahan membunuh masa depan putrinya dan menggerogoti hasil kerja kerasnya. Kebahagiaan yang ia banggakan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh menantu durhaka. 2 bulan telah berlalu sejak telepon terakhir Riko yang meminta uang modal kain impor. Awalnya, Bu Mirna masih merasa tenang. Ia memaklumi kesibukan anak dan menantunya yang mungkin sedang mengejar target proyek besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ketenangan itu mulai terkikis menjadi gelisah yang mencekam. Sari tidak bisa dihubungi sama sekali. Setiap kali Bu Mirna mencoba menelepon ke nomor Riko, panggilannya seringkali dialihkan atau tidak diangkat. Sekalinya diangkat, jawaban Riko selalu singkat, ketus, dan penuh alasan yang tidak masuk akal. HP Sari hilang. Bu, belum sempat beli baru karena sibuk urus pindahan kantor, kata Riko suatu kali. Di kali lain, Riko beralasan. Sari lagi ikut seminar bisnis di luar pulau, sinyalnya susah, Bu. Alasan-alasan itu mulai terasa janggal di telinga Bu Mirna. Sehebat apapun bisnisnya, masa seorang anak tidak bisa menyempatkan waktu 1 menit saja untuk memberi kabar pada ibu kandungnya? Apalagi Sari adalah anak yang sangat penurut dan dekat dengan ibunya. Dulu, saat masih kuliah di kota tetangga, Sari bisa menelepon 3 kali sehari hanya untuk menceritakan menu makan siangnya. Perubahan drastis ini membuat batin Bu Mirna tersiksa. Malam itu, hujan turun deras di desa,
disertai petir yang menyambar-nyambar. Bu Mirna terbangun dari tidurnya dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia baru saja bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Sari sedang berdiri di tengah hujan lebat, sendirian, menggigil kedinginan, dan memanggil-manggil namanya dengan suara parau yang menyayat hati. "Ibu sakit. Bu, tolong Sari." Bu Mirna duduk di tepi ranjang, memegangi dadanya yang berdegup kencang. Firasat seorang ibu tidak pernah bohong. Ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan tidak enak ini begitu kuat hingga membuat perutnya mual. Ia menatap foto pernikahan Sari dan Riko yang terpajang di dinding kamar. Di foto itu, mereka tampak serasi dan bahagia. Tapi malam ini, tatapan mata Riko di foto itu terlihat berbeda bagi Bu Mirna. Terlihat dingin dan menyembunyikan sesuatu. "Tidak, aku tidak bisa diam saja menunggu telepon," gumam Bu Mirna pada dirinya sendiri. Tekadnya sudah bulat. Keesokan paginya, tanpa memberitahu Riko, Bu Mirna memutuskan untuk pergi ke kota. Ia ingin memberi kejutan, sekaligus memastikan keadaan putrinya. Ia memasak rendang daging sapi kesukaan Sari dan membungkusnya dalam wadah besar. Ia juga membawa beras hasil panen baru yang pulen dan wangi, serta beberapa toples keripik balado yang biasa Sari cemil saat nonton televisi. "Bu Mirna mau ke kota?" tanya sopir travel langganannya saat menjemput. "Iya, Pak. Mau nengok cucu." Belum punya cucu. Mau nengok Sari." "Sudah kangen berat. Perasaan saya tidak enak terus," jawab Bu Mirna sambil menaikkan tas-tas besar berisi bekal. Perjalanan 5 jam menuju kota terasa sangat lama bagi Bu Mirna. Sepanjang jalan, ia tidak henti-hentinya berdoa, berharap bahwa kekhawatirannya hanyalah efek dari rindu yang berlebihan. Ia berharap sesampainya di sana, ia akan disambut oleh Sari yang berdandan cantik di teras rumah mewahnya. Lalu mereka akan tertawa bersama menertawakan ketakutan Bu Mirna yang tidak beralasan. Mobil travel berhenti di sebuah kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan. Bu Mirna turun dengan penuh percaya diri. Ia memegang secari kertas berisi alamat yang pernah dikirimkan Riko lewat pesan singkat dulu, saat Riko memamerkan foto rumah mereka. Klaster Mutiara Indah, Blok A nomor 12. Bu Mirna melangkah menuju gerbang klaster yang dijaga ketat oleh 2 orang satpam berseragam safari. Gerbangnya tinggi dan megah. Deretan rumah di dalamnya bertingkat 2 dengan pilar-pilar besar dan mobil mewah terparkir di garasi. Bu Mirna tersenyum bangga. Suami Sari memang tidak bohong, rumahnya bagus sekali. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Mau bertemu siapa?" tanya salah satu satpam dengan ramah namun tegas, melihat penampilan Bu Mirna yang sederhana dengan tas-tas besar khas orang desa. "Selamat siang, Pak. Saya mau ke rumah anak saya, di Blok A nomor 12. Namanya Pak Riko dan Ibu Sari," jawab Bu Mirna mantap. Satpam itu mengerutkan kening. Ia menatap rekannya, lalu kembali menatap Bu Mirna. "Blok A nomor 12? Maaf, Bu. Sepertinya Ibu salah alamat." "Tidak mungkin salah, Pak. Ini alamat yang dikasih menantu saya, Riko, pengusaha butik." Bu Mirna menyodorkan kertas di tangannya. Satpam itu menggeleng pelan sambil tersenyum kasihan. "Bu, Blok A nomor 12 itu rumah milik Bapak Haryanto. Beliau direktur bank swasta. Sudah tinggal di sana 5 tahun lebih. Tidak ada yang namanya Pak Riko atau Ibu Sari di alamat itu. Dan setahu saya, di seluruh klaster ini tidak ada warga bernama Riko." Darah Bu Mirna serasa berhenti mengalir. Wajahnya pucat pasi. Barang-barang bawaannya terasa semakin berat di tangan. Tapi Pak, menantu saya pernah kirim foto rumahnya. Warnanya putih. Ada pilar 2 di depan. Ada kolam ikannya. Rumah di sini rata-rata begitu modelnya. Bu, mungkin menantu Ibu cuma foto dari depan saja. Tapi saya pastikan, tidak ada warga bernama Riko di sini. Kami hafal semua penghuni, tegas satpam itu lagi. Kali ini dengan nada prihatin melihat wajah syok wanita paruh baya di depannya. Kaki Bu Mirna lemas. Ia terduduk di bangku pos satpam. Firasat buruknya ternyata benar. Bahkan lebih buruk dari dugaannya. Riko berbohong. Alamat ini palsu.
Rumah mewah itu bukan milik mereka. Lalu di mana Sari? Di mana anaknya tinggal selama ini? Bu Mirna mencoba menghubungi nomor Riko lagi dengan tangan gemetar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator itu terdengar seperti vonis hukuman mati bagi harapan Bu Mirna. Ia bingung, sedih, dan marah bercampur menjadi satu. Kota Jakarta yang megah tiba-tiba terasa seperti hutan rimba yang siap menelannya. Ia tidak punya alamat lain. Ia buta arah. Tapi Bu Mirna bukan wanita lemah. Ia mengusap air mata yang sempat menetes di pipinya. Ia tidak akan pulang sebelum menemukan Sari. Terima kasih, Pak. Ucap Bu Mirna lirih pada satpam. Ia bangkit, mengangkat kembali tas berisi rendang dan beras yang kini terasa sia-sia. Bu Mirna berjalan keluar dari area perumahan elit itu tanpa tujuan yang jelas. Ia menyusuri trotoar panas, menatap hiruk-pikuk kota dengan pandangan nanar. Di mana putrinya? Apakah Sari makan dengan baik? Apakah Sari tahu ibunya ada di sini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, menyiksa batinnya di setiap langkah. Kebohongan Riko tentang rumah sudah terungkap, dan Bu Mirna takut membayangkan kebohongan apalagi yang akan ia temukan selanjutnya. Langit kota yang tadinya cerah kini terasa kelabu, seolah ikut merasakan hancurnya hati seorang ibu yang kehilangan jejak permata hatinya. Matahari sudah condong ke barat, memancarkan sinar oranye yang menyengat kulit. Namun rasa panas itu sama sekali tidak dirasakan oleh Bu Mirna. Tubuhnya seperti mati rasa. Setelah diusir secara halus oleh kenyataan pahit di kompleks perumahan elit itu, Bu Mirna berjalan tanpa arah. Ia menaiki sebuah angkutan umum secara acak, hanya ingin menjauh dari tempat yang menjadi bukti kebohongan menantunya. Pikirannya kalut, berputar-putar antara rasa tidak percaya, khawatir, dan penyangkalan. Mungkin Riko pindah rumah dan lupa bilang. Batinnya mencoba menghibur diri, meski hati kecilnya berteriak bahwa itu mustahil. Bu Mirna turun di sebuah terminal pasar induk yang ramai dan semrawut. Hiruk-pikuk kota Jakarta yang sesungguhnya terpampang jelas di sini. Klakson metro mini yang memekakan telinga, teriakan kernet, debu jalanan yang tebal, dan aroma sampah yang menyengat hidung. Bu Mirna menyeret tas-tas besar berisi beras dan rendang itu dengan langkah gontai. Ia lelah. Fisiknya yang sudah tidak muda lagi mulai memprotes. Ia memutuskan untuk duduk sejenak di bangku kayu reot di pinggiran warung kopi kaki lima, memesan segelas teh manis untuk membasahi tenggorokannya yang kering kerontang. Sambil menyeruput teh hangat, mata Bu Mirna menyapu sekeliling. Di seberang jalan, tepat di belakang area pasar basah, terdapat tumpukan sampah sayuran yang menggunung. Tempat itu becek, bau, dan menjijikan. Lalat-lalat hijau beterbangan mengerubungi sisa-sisa kol busuk, tomat penyok, dan sawi yang sudah menguning. Namun, yang membuat hati Bu Mirna terenyuh adalah pemandangan di sekitar tumpukan sampah itu. Sekelompok ibu-ibu tua dan anak-anak kecil berpakaian lusuh sedang berkerumun di sana. Mereka bukan sedang membuang sampah, melainkan sedang memungutinya. Tangan-tangan mereka yang kotor dengan cekatan memilah sayuran yang dibuang pedagang. Bagian yang busuk dibuang, bagian yang masih agak layak dimasukkan ke dalam kantong kresek hitam. Pemandangan kemiskinan kota yang begitu nyata ini membuat Bu Mirna teringat pada Sari. Ya Allah, semoga anakku tidak pernah merasakan kesusahan seperti ini. Semoga dia makan enak di sana. Doa Bu Mirna dalam hati, air matanya menetes lagi. Tiba-tiba, terjadi keributan kecil di tumpukan sampah itu. Sebuah truk pengangkut sayur baru saja membuang sisa sortiran tomat yang dianggap tidak layak jual. Tomat-tomat itu menggelinding ke tanah becek. Para pemulung sayur itu langsung berebut. Minggir! Itu punya saya! Teriak seorang ibu tua mendorong seorang wanita muda. Wanita muda itu terhuyung dan jatuh terduduk di atas lumpur hitam yang bau. Tubuhnya sangat kurus. Tulang selangkanya menonjol jelas di balik daster batik yang warnanya sudah pudar dan robek di bagian ketiak. Rambutnya yang dulu mungkin indah kini kusam, diikat asal-asalan dengan karet gelang. Kakinya telanjang tanpa alas, penuh dengan luka gores dan koreng yang belum kering. Bu Mirna menyipitkan matanya. Ada sesuatu pada wanita muda itu yang menarik perhatiannya. Gerak-geriknya yang lambat dan terlihat lemah,
Cara dia menunduk takut saat dibentak orang lain, terasa familiar. Wanita muda itu bangkit perlahan. Tangannya yang gemetar memungut sebuah tomat yang sudah lembek dan separuh busuk. Ia mengelap tomat kotor itu ke dasternya, lalu menatapnya dengan tatapan lapar yang menyedihkan, seolah tomat busuk itu adalah apel merah yang segar. Saat wanita itu menoleh ke arah jalan untuk menghindari dorongan orang lain, sinar matahari sore menerpa wajahnya yang tirus dan kusam. Jantung Bu Mirna berhenti berdetak. Gelas teh di tangannya terlepas, jatuh berdebum ke tanah dan pecah berkeping-keping, menumpahkan isinya ke kaki Bu Mirna. Tapi ia tidak peduli. Ia tidak merasakan panasnya air teh itu. Dunia di sekitar Bu Mirna seakan runtuh seketika. Suara bising pasar mendadak senyap, menyisakan denging panjang di telinganya. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wajah itu, meski cekung dan pucat seperti mayat hidup, meski matanya yang dulu bersinar kini redup dan dikelilingi lingkaran hitam, Bu Mirna tidak mungkin salah mengenali darah dagingnya sendiri. Itu Sari, putri tunggalnya yang ia besarkan dengan susu terbaik, yang tidak pernah ia biarkan kulitnya terbakar matahari sawah, yang ia sekolahkan tinggi-tinggi agar menjadi orang sukses. Sari yang katanya istri pengusaha kaya, Sari yang katanya pemilik butik mewah, kini sedang berebut sampah tomat busuk dengan tangan telanjang. Sari! Suara Bu Mirna keluar sebagai bisikan parau yang tercekat. Tanpa sadar, Bu Mirna berlari menyeberang jalan. Ia tidak peduli pada klakson motor yang memarahinya. Ia menerobos beceknya pasar, mengabaikan lumpur yang mengotori kain batiknya. Matanya hanya tertuju pada satu titik. Pada sosok wanita kurus yang kini sedang memasukkan tomat busuk itu ke dalam kantong kresek kecil yang kumal. Jarak mereka semakin dekat. Wanita muda itu, Sari, merasakan ada seseorang yang mendekat. Ia menoleh dengan gerakan waspada, takut kalau itu adalah preman pasar yang sering memalaknya. Saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Sari mematung, matanya membelalak lebar, bibirnya gemetar hebat. Tomat di tangannya jatuh menggelinding kembali ke lumpur. Ekspresi di wajah Sari bukanlah kebahagiaan bertemu ibunya, melainkan ketakutan yang amat sangat. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. "Ih, Ibu?" desis Sari. Suaranya serak dan hampir hilang. Bu Mirna sampai di hadapan anaknya. Napasnya memburu. Ia ingin berteriak, ia ingin marah. Tapi yang keluar hanyalah isak tangis yang meledak tak tertahankan. Melihat kondisi putrinya dari dekat jauh lebih menyakitkan daripada melihat dari kejauhan. Bau tubuh Sari bukan wangi parfum mahal seperti yang dibayangkan Bu Mirna, melainkan bau keringat apek bercampur bau sampah pasar. Kulitnya kasar dan kotor. Dan yang paling menyayat hati, ada bekas lebam kebiruan di sudut bibir dan lehernya. "Sari, ya Allah, Nak. Apa yang terjadi padamu?" Bu Mirna merengkuh tubuh ringkih itu. Rasanya seperti memeluk tulang berbalut kulit. Tidak ada lagi daging yang empuk di lengan anaknya. Sari tidak membalas pelukan itu. Tubuhnya kaku dan gemetar hebat dalam dekapan ibunya. Ia melirik ke kanan dan ke kiri dengan panik. Matanya liar mencari-cari sesuatu. "Bu, Ibu kenapa ke sini? Ibu nggak boleh di sini." Sari berbisik cepat. Air matanya mulai mengalir deras membasahi pipi kotornya. "Ibu pulang, Bu. Tolong pulang sekarang. Kalau Mas Riko tahu Ibu di sini, aku habis, Bu. Aku bakal dipukul lagi. Pulang, Bu." Bu Mirna melepaskan pelukannya sedikit, menatap wajah anaknya dengan hancur. Kalimat itu menghantam dadanya lebih keras dari palu godam. Anaknya tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan takut pada suaminya. "Mas Riko? Dipukul?" Bu Mirna mengulang kata-kata itu dengan nada tidak percaya. "Sari, kamu ini kenapa? Mana suamimu yang kaya itu? Mana butikmu? Kenapa kamu mungut sampah di sini?" "SSTT. Jangan keras-keras, Bu." Sari membekap mulut ibunya dengan tangannya yang kasar dan bau tanah. "Nanti ada teman Mas Riko yang lihat. Ayo pergi dari sini, Bu. Jangan di tempat terbuka." Sari menarik tangan ibunya, menyeretnya menjauh dari kerumunan pemulung itu.
Mereka berjalan cepat menuju gang sempit yang lembab dan gelap di belakang pasar. Bu Mirna menurut saja. Kakinya melangkah mengikuti putrinya, sementara air matanya terus mengalir tanpa henti. Hatinya hancur berkeping-keping melihat punggung putrinya yang membungkuk, menanggung beban penderitaan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik telepon manis yang palsu. Sore itu, di tengah bau busuk sampah pasar, Bu Mirna merasakan sakit hati yang paling dalam sebagai seorang ibu. Harapannya hancur, digantikan oleh dendam yang mulai menyala di dalam dadanya. Bu Mirna dan Sari duduk di sebuah balai-balai bambu tua di pojok gang buntu yang sepi. Di sini, jauh dari keramaian pasar, Bu Mirna akhirnya bisa melihat kondisi putrinya dengan lebih jelas. Dan pemandangan itu membuatnya ingin menjerit. Lengan Sari penuh dengan bekas luka. Ada yang seperti bekas sulutan rokok, ada yang lebam membiru, ada juga goresan panjang yang sudah mengering. Kuku-kukunya hitam dan rusak. Daster yang dipakainya bahkan tidak layak disebut baju, terlalu tipis dan banyak lubang kecil. Makan dulu. Nak, kamu pasti lapar. Bu Mirna membuka rantang bekal yang tadi sempat ia ambil kembali dari warung kopi. Ia menyodorkan nasi putih dan rendang daging sapi yang ia masak dengan penuh cinta tadi pagi. Mata Sari berbinar liar saat melihat rendang itu. Tanpa sendok, tanpa mencuci tangan dengan sabun, Sari langsung menyambar potongan daging itu. Ia memakannya dengan lahap, sangat lahap, seolah ia belum melihat makanan selama berhari-hari. Ia mengunyah dengan cepat, tersedak, lalu menelan lagi. Bumbu rendang belepotan di sekitar mulutnya. Bu Mirna menyuapkan nasi ke mulut anaknya sambil menangis sesenggukan. Ia mengusap rambut Sari yang kusut. Pelan-pelan. Nak, pelan-pelan. Isak Bu Mirna. Sejak kapan kamu nggak makan? Sari menelan suapan terakhir dengan susah payah, lalu meminum air mineral yang dibawa ibunya sampai tandas. Setelah perutnya terisi, barulah Sari terlihat sedikit lebih tenang, meski ketakutan masih terpancar jelas di matanya. Ia menunduk, tidak berani menatap mata ibunya. Sudah 2 hari Sari nggak makan nasi, Bu. Jawab Sari lirih, suaranya bergetar. Cuma minum air keran masjid. Uang Sari diambil semua sama Mas Riko. Riko. Bu Mirna mengepalkan tangannya hingga kuku menancap ke telapak tangan. Ceritakan sama ibu, Sari. Jujur. Jangan ada yang ditutupi lagi. Apa sebenarnya kerjaan suamimu? Di mana rumah kalian? Sari mulai menangis lagi. Bahunya terguncang hebat. Pertahanan dirinya runtuh di hadapan ibunya. Semuanya bohong. Bu, Mas Riko nggak punya butik. Dia nggak punya usaha properti. Rumah mewah itu cuma rumah orang yang dia foto pas dia lagi lewat. Lalu kerjaannya apa? Desak Bu Mirna. Dia pengangguran. Bu, kerjanya cuma main judi online, judi kartu, sama mabuk-mabukan. Sari menutupi wajahnya dengan kedua tangan, malu dan sakit hati mengingat nasibnya. Uang yang ibu kirim tiap bulan puluhan juta itu habis dalam semalam di meja judi. Kalau Mas Riko kalah judi, dia pulang marah-marah. Dia pukul Sari. Bu, dia tendang Sari sampai Sari nggak bisa bangun. Bu Mirna merasa dadanya sesak, seolah pasokan oksigen di sekitarnya habis. Uang puluhan juta habis buat judi. Iya, Bu. Kalau Sari nggak mau minta uang ke ibu, dia bakal siksa Sari. Dia jambak rambut Sari. Dia benturkan kepala Sari ke tembok. Sari menyingkap sedikit rambutnya, memperlihatkan bekas luka di pelipisnya. Sari takut. Bu. Dia ancam kalau Sari lapor atau kabur, dia bakal kirim preman ke kampung buat bakar rumah ibu dan celakai ibu. Sari nggak mau ibu kenapa-napa. Makanya Sari diam. Sari terpaksa bohong di telepon. Bebaskan soal kain impor itu. Tanya Bu Mirna lagi, mengingat transferan terakhirnya. Itu buat bayar utang judinya ke rentenir. Bu, bukan buat kain. Mas Riko punya utang banyak di mana-mana. Dan wanita lain. Sari tercekat. Suaranya makin lirih. Seringkali dia bawa wanita-wanita malam ke kosan kami. Sari disuruh tidur di luar, di teras, semalaman digigit nyamuk. Sementara dia sama wanita itu di dalam kamar pakai uang dari ibu.
Biadab, teriak Bu Mirna. Emosinya meledak. Wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Ia membayangkan wajah Riko yang sok alim dan sopan saat pertama kali datang melamar. Laki-laki itu mencium tangan Bu Mirna dengan takzim, berjanji akan membahagiakan Sari dunia akhirat. Ternyata, dia adalah iblis berwajah manusia. Dia menjadikan Sari sapi perah, memeras harta Bu Mirna dengan memanfaatkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Sementara Sari dijadikan budak nafsu amarahnya. "Di mana kalian tinggal sekarang?" tanya Bu Mirna dingin. Air matanya sudah kering, berganti dengan sorot mata tajam yang mematikan. "Di kontrakan petak, Bu. Di pinggir kali. Nggak jauh dari sini. Tempatnya kumuh, banyak tikus," jawab Sari. "Bu, jangan ke sana. Mas Riko ada di sana sekarang. Mungkin lagi tidur atau main kartu sama temannya. Kalau dia lihat ibu, dia pasti marah besar." Bu Mirna memegang kedua bahu Sari, menatap manik mata anaknya dalam-dalam. "Dengar ibu, Sari. Mulai detik ini, kamu tidak perlu takut lagi. Ada ibu di sini. Ibu yang melahirkanmu, ibu yang membesarkanmu sampai jadi permata, dan ibu tidak akan membiarkan laki-laki sampah itu menghancurkanmu lebih jauh lagi." Tapi Mas Riko nekat. "Bu, biar saja dia nekat. Dia belum tahu siapa ibumu ini," potong Bu Mirna tegas. Jiwa petarungnya bangkit. Sebagai janda yang bertahan hidup belasan tahun mengelola bisnis keras di kampung, Bu Mirna bukanlah wanita lemah yang hanya bisa menangis. Dia punya akal. Dia punya mental baja. Bu Mirna mengusap sisa air mata di pipi Sari. "Sari, kamu mau bebas, kan? Kamu mau pulang ke kampung, tidur di kasurmu yang empuk, makan masakan ibu setiap hari tanpa takut dipukul." Sari mengangguk cepat. Matanya penuh harap. "Mau, Bu. Sari mau pulang." "Kalau begitu, kamu harus kuat sedikit lagi. Kita tidak bisa langsung lapor polisi sekarang tanpa persiapan. Riko licik. Dia bisa memutarbalikkan fakta kalau kita tidak punya bukti kuat. Dan kalau kita cuma kabur, dia akan terus mengejar kita sampai ke kampung dan meneror hidup kita selamanya. Kita harus bikin dia hancur, sehancur-hancurnya, sampai dia tidak bisa bangun lagi," ucap Bu Mirna dengan nada penuh penekanan. Otak Bu Mirna berputar cepat menyusun strategi. Ia teringat bagaimana Riko selalu manis saat mendengar soal uang. Keserakahan adalah kelemahan terbesar Riko, dan Bu Mirna akan menggunakan itu untuk menggali kuburan bagi menantunya sendiri. "Hapus air matamu. Rapikan rambutmu," perintah Bu Mirna sambil membuka tasnya. Ia mengambil dompet, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan menyelipkannya ke dalam saku daster Sari yang tersembunyi. "Ini buat kamu beli makan kalau lapar diam-diam. Dan ini." Bu Mirna mengeluarkan sebuah ponsel kecil jadul yang baterainya tahan lama, yang sengaja ia bawa sebagai cadangan. "Sembunyikan HP ini. Jangan sampai ketahuan Riko. Ibu akan menyalakan mode diam. Gunakan ini untuk merekam kalau Riko memukulmu atau mengancammu lagi. Kita butuh bukti suara atau video untuk menjebloskan dia ke penjara selamanya." Sari menerima ponsel itu dengan tangan gemetar, lalu menyelipkannya ke balik pakaian dalamnya. "Terus ibu mau kemana?" "Ibu akan cari penginapan bagus di kota ini. Ibu akan menyewa mobil mewah dan berdandan seperti nyonya besar. Besok, atau lusa, ibu akan datang menemui Riko," kata Bu Mirna sambil tersenyum miring, senyum yang mengerikan namun penuh kepuasan. "Ibu mau apa?" tanya Sari khawatir. "Ibu mau memberinya hadiah. Hadiah yang sangat dia inginkan, yang akan membuat dia lupa daratan, sampai akhirnya dia sadar bahwa dia sedang masuk ke dalam perangkap singa betina yang anaknya dilukai," jawab Bu Mirna. "Sekarang kamu kembali ke kontrakan. Berpura-puralah tidak pernah bertemu ibu. Bersabarlah, Nak, neraka ini akan segera berakhir. Ibu janji." Sari menatap ibunya dengan pandangan baru. Ia melihat kekuatan yang luar biasa dari sosok wanita paruh baya di depannya. Sari mengangguk mantap, memeluk ibunya sekali lagi dengan erat, lalu berbalik badan, berjalan kembali ke arah kontrakan kumuhnya dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Ia tahu
Pertolongan sudah datang. Bu Mirna menatap punggung anaknya yang menjauh hingga hilang di tikungan gang. Ia menarik napas panjang, menghirup udara berdebu itu dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan kasar. Duka di hatinya telah berubah menjadi bahan bakar. Bu Mirna melangkah keluar dari gang itu, bukan lagi sebagai ibu yang cengeng, melainkan sebagai seorang eksekutor yang siap menjatuhkan hukuman. Riko telah membangunkan raksasa tidur, dan dia akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata Sari. Malam itu, Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya bagi Sari, namun ada kehangatan aneh yang menjalar di dadanya, sebuah harapan. Setelah berpisah dengan ibunya di gang sempit belakang pasar, Sari berjalan pulang menuju kontrakannya dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar terlihat lelah dan putus asa, seperti biasanya. Ia tidak boleh terlihat bahagia. Ia tidak boleh terlihat baru saja makan enak. Riko memiliki insting predator. Ia bisa mencium perubahan sekecil apapun pada mangsanya. Kontrakan itu terletak di bantaran kali yang airnya hitam pekat. Bangunannya semi permanen, berdinding triplek yang sudah lapuk dimakan rayap, dengan atap asbes yang bocor di sana-sini. Sari membuka pintu kayu yang engselnya sudah karatan itu dengan pelan. Suara derit pintu membuat jantungnya berdegup kencang. Di dalam ruangan yang hanya seukuran 3x4 meter itu, bau rokok dan alkohol menguar tajam, bercampur dengan bau ape kasur busa yang tidak pernah dijemur. Riko sedang berbaring di atas kasur tipis di lantai, bertelanjang dada, hanya mengenakan celana pendek kolor. Matanya merah, menatap layar ponsel, bukan bekerja, melainkan sedang memantau situs judi slot yang berputar-putar. Di sekelilingnya berserakan bungkus mie instan dan puntung rokok. Dari mana saja kau? Riko tidak menoleh, tapi suaranya berat dan penuh ancaman. Aku lapar. Mana uang? Kau dapat berapa hari ini dari mungut sampah? Sari menundukkan kepalanya dalam-dalam, pose yang sudah menjadi refleks tubuhnya selama setahun terakhir untuk menghindari pukulan. Tangannya meraba saku daster, memastikan ponsel kecil pemberian ibunya aman dan tersembunyi. Cuma dapat 10.000. Mas, tadi pengepulnya lagi sepi, jawab Sari lirih. Suaranya dibuat gemetar ketakutan. Ia meletakkan uang kumal itu di dekat kaki Riko. Riko langsung bangkit duduk. Wajah tampannya yang dulu membuat Sari jatuh cinta, kini terlihat bengis dan menyeramkan. Ia menyambar uang 10.000 itu, meremasnya, lalu melemparnya ke wajah Sari. 10.000. Kau pikir aku bisa makan apa dengan 10.000? Hah? Rokok sebatang saja nggak cukup, bentak Riko. Ia berdiri, mendekati Sari yang mundur hingga punggungnya menabrak dinding triplek. Maaf, Mas. Tadi saingannya banyak. Cices Sari. Alasan. Riko melayangkan tangannya. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Sari. Sari terhuyung, tapi ia tidak menangis histeris seperti biasanya. Rasa sakit itu masih ada, perih dan panas. Tapi kali ini ia ingat pesan ibunya, kumpulkan bukti. Sari memegangi pipinya, lalu diam-diam tangannya yang lain merogoh saku, menekan tombol di samping ponsel kecil itu untuk mengaktifkan rekaman suara. Ia sudah mempelajari ponsel itu sebentar tadi di jalan. Mas, jangan pukul aku lagi. Pancing Sari dengan suara memelas, tapi cukup jelas agar terekam. Aku sudah berusaha, Mas. Uang dari ibu bulan lalu kan sudah Mas habiskan semua. Puluhan juta, Mas. Diam kau. Riko mencengkeram rahang Sari kasar. Uang ibumu itu hakku. Dia itu orang kampung bodoh. Gampang dikibulin. Bilang buat modal butik. Langsung transfer. Padahal buat aku senang-senang. Buat pasang taruhan. Kalau dia tahu anaknya di sini makan sampah, mungkin dia bakal kena serangan jantung lalu mati. Dan kalau dia mati, warisannya jatuh ke kamu, lalu jadi milikku semua. Hahaha. Riko tertawa lebar. Sebuah tawa yang terdengar mengerikan di telinga Sari. Pengakuan itu yang dibutuhkan Sari. Riko baru saja mengakui niat jahatnya, penipuannya, dan harapannya agar Bu Mirna mati. Jadi Mas nggak pernah cinta sama aku? Mas cuma mau uang ibu? Tanya Sari lagi,
memberanikan diri menatap mata suaminya. Cinta. Riko mendengus jijik, mendorong kepala Sari hingga terbentur dinding. Kau itu cuma tiket emasku. Sari, kalau bukan karena ibumu kaya, sudah lama aku buang kau ke kali. Lihat dirimu, kurus, jelek, bau sampah. Gak ada harganya dibanding perempuan-perempuan di tempat karaoke langgananku. Hati Sari hancur mendengar itu, tapi akal sehatnya bersorak. Dapat. Semuanya terekam. Sekarang, pergi kau. Cari pinjaman ke tetangga atau ngamen. Terserah. Jangan balik kalau nggak bawa nasi bungkus dan rokok. Riko menendang kaki Sari, lalu kembali berbaring di kasurnya, melanjutkan permainan judinya yang sepertinya sedang kalah. Sari bergegas keluar dari kontrakan itu sambil menahan air mata. Di luar, ia mengusap pipinya yang bengkak. Ia meraba ponsel di sakunya. Benda kecil itu terasa panas, seolah menyimpan bara api yang siap membakar Riko nanti. Sementara itu, di sebuah hotel berbintang 3 di pusat kota, Bu Mirna sedang berdiri di depan cermin besar. Penampilannya berubah total. Kebaya lusuh dan sandal jepitnya sudah masuk ke dalam tas plastik. Kini, ia mengenakan gamis sutra berwarna merah marun yang elegan, dipadu dengan kerudung emas yang berkilauan. Di lehernya melingkar kalung emas tebal. Emas asli yang memang ia bawa sebagai investasi darurat. Di pergelangan tangannya, berderet gelang emas keroncong yang bergemerincing setiap kali ia bergerak. Wajahnya yang biasanya polos tanpa riasan, kini dipoles bedak tebal dan lipstik merah menyala. Ia terlihat seperti seorang nyonya besar, tipikal orang kaya baru dari daerah yang ingin pamer kekayaan di ibu kota. Di atas meja, tergeletak kunci mobil Toyota Alphard keluaran terbaru yang baru saja ia sewa dari rental mobil mewah dengan harga fantastis. Bu Mirna tidak peduli soal biaya. Uang hasil panen cengkeh dan tabungan hajinya ia kuras demi sandiwara ini. Ini bukan sekadar gaya-gayaan. Ini adalah umpan. Bu Mirna menatap pantulan dirinya di cermin. Matanya yang sembab karena menangis tadi sore, kini sudah ditutupi kacamata hitam besar bermerek, meski KW super yang ia beli di mal terdekat. Tunggu aku, Riko. Gumam Bu Mirna pada bayangannya sendiri. Kau suka uang, kan? Kau suka wanita kaya yang bodoh? Besok, aku akan menjadi wanita paling bodoh dan paling kaya yang pernah kau temui. Aku akan mengangkatmu setinggi langit, sebelum aku hempaskan kau ke dasar neraka. Malam itu Bu Mirna tidak bisa tidur nyenyak. Hatinya mendidih setiap kali teringat wajah kurus Sari. Ia menghabiskan malam dengan melatih dialognya, mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat polos dan antusias, serta menyusun setiap detail jebakan yang akan ia gelar. Ia tahu Riko licik, jadi ia harus lebih licik. Ia harus menjadi aktris terbaik demi nyawa putrinya. Pagi hari di kawasan kontrakan kumuh tempat Riko dan Sari tinggal biasanya dimulai dengan suara tangisan bayi, teriakan orang bertengkar, dan bau selokan yang menguap terkena matahari. Namun, pagi ini berbeda. Kehebohan terjadi di mulut gang. Warga yang sedang mencuci baju di pinggir kali atau sekadar nongkrong di warung kopi, semua menoleh dengan mulut menganga. Sebuah mobil Toyota Alphard berwarna hitam mengkilap, yang bodinya begitu bersih hingga bisa dipakai bercermin, perlahan memasuki jalan tanah yang becek dan sempit itu. Mobil mewah itu terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya yang serba kekurangan. Roda besarnya melindas genangan air kotor, memuncratkan lumpur ke sisi jalan, namun sang pengemudi, seorang sopir berseragam rapi, sewaan Bu Mirna, tetap melaju tenang. Mobil siapa itu? Pejabat nyasar. Bisik tetangga Riko. Gila, itu mobil harganya miliaran. Jangan-jangan ada yang mau digusur. Sahut yang lain. Mobil itu berhenti tepat di depan deretan kontrakan petak. Riko, yang baru saja bangun tidur dan masih memakai sarung kumal serta kaos dalam yang bolong, mengintip dari balik jendela karena mendengar keributan. Ia mengucek matanya, mengira sedang bermimpi. Mobil siapa nih parkir sembarangan? Gerutu Riko sambil membuka pintu dengan kasar. Ia berniat memaki si pemilik mobil karena menghalangi jalan. Namun, kata-kata makian itu tertelan kembali di tenggorokannya saat pintu geser otomatis mobil itu terbuka perlahan.
Kaki yang turun pertama kali mengenakan sepatu hak tinggi berhias payet berkilau. Lalu, turunlah sesosok wanita yang aromanya wangi semerbak, mengalahkan bau got di sekitarnya. Wanita itu mengenakan gamis sutra merah menyala, kacamata hitam besar, dan perhiasan emas yang begitu banyak hingga ia terlihat seperti toko emas berjalan. Wanita itu membuka kacamata hitamnya, lalu tersenyum lebar ke arah Riko yang melongo. "Assalamualaikum, Nak Riko." "Masya Allah, akhirnya ibu ketemu juga alamat kantor sementaramu ini," seru Bu Mirna dengan suara lantang, penuh nada riang yang dibuat-buat. Riko ternganga. Rahangnya jatuh. Ibu." Sari, yang sedang menjemur pakaian lusuh di samping pintu, langsung menunduk dan pura-pura sibuk, menyembunyikan senyum kecil di sudut bibirnya. Akting ibunya sungguh meyakinkan. "Iya, ini ibu. Aduh, maaf ya ibu datang mendadak. Ibu sewa sopir di bandara tadi. Muter-muter cari alamat yang kamu kasih dulu nggak ketemu. Ternyata Sari SMS ibu alamat baru ini. Katanya ini markas rahasia kalian untuk merintis proyek baru, ya?" Bu Mirna nyerocos tanpa memberi Riko kesempatan berpikir. Riko yang otaknya masih loading karena baru bangun tidur dan kaget, mencoba mencerna situasi. Ia panik. Kebohongannya terbongkar? Tapi tunggu, Bu Mirna tidak terlihat marah. Dia justru terlihat kagum. "Ya, Bu." "Waalaikumsalam." Riko tergagap, buru-buru merapikan rambutnya yang acak-acakan. "Iya, Bu. Ini base camp sementara. Kita lagi down to earth, Bu. Tirakat. Biar ngerasain perjuangan dari bawah lagi untuk proyek raksasa." Bu Mirna bertepuk tangan kecil. Matanya berbinar kagum. "Masya Allah. Hebat kamu, Riko. Itu baru mental pengusaha sejati. Nggak sombong. Mau hidup sederhana di tempat begini demi kesuksesan yang lebih besar. Ibu makin bangga punya menantu kamu." Riko menghembuskan napas lega. Bodohnya orang tua ini, batin Riko. Dia percaya begitu saja. "Silakan masuk, Bu." "Maaf berantakan, namanya juga markas lapangan." Riko mempersilakan masuk dengan gaya sok sibuk, sambil diam-diam menendang tumpukan baju kotor ke kolong meja. Ia memberi kode mata yang tajam pada Sari untuk segera membuat minum. Bu Mirna melangkah masuk ke dalam kontrakan sempit itu dengan hati-hati agar gamis mahalnya tidak menyentuh dinding yang kotor. Di dalam hati, ia ingin muntah melihat tempat putrinya disiksa, tapi di wajahnya, ia memasang senyum paling manis. "Sari, buatkan minum yang enak buat ibu. Jangan air putih saja, beli es kelapa muda di depan kalau perlu." Perintah Riko pada Sari dengan nada yang dibuat lembut tapi menekan. "Nggak usah repot-repot," potong Bu Mirna. Ia duduk di kursi plastik satu-satunya di ruangan itu, lalu meletakkan tas kulit bermereknya di pangkuan. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Riko. Wajahnya berubah menjadi serius dan penuh rahasia. "Riko, sebenarnya ada alasan kenapa ibu nekat datang ke Jakarta dengan penampilan begini," bisik Bu Mirna sambil melirik ke kanan-kiri, seolah takut ada yang menguping. "Kenapa, Bu?" Riko mulai tertarik. Matanya tertuju pada kalung emas tebal di leher Bu Mirna. "Kamu tahu kan tanah warisan kakek Sari yang di dekat rencana bandara baru di provinsi sebelah?" tanya Bu Mirna. Riko mengangguk ragu, padahal ia tidak tahu apa-apa. "Iya, tahu, Bu. Kenapa?" "Laku, Nak, laku keras," seru Bu Mirna dengan suara tertahan namun antusias. "Kemarin ada investor dari Cina datang. Mereka borong semua tanah itu tunai." Ibu kaget. "Riko, ibu nggak nyangka harganya bakal segila itu." Jantung Riko berdegup kencang. Berapa lakunya, Bu?" Bu Mirna mengangkat 5 jari tangannya, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Riko. 5 miliar rupiah, tunai. Uangnya sekarang ada di rekening induk ibu." Mata Riko membelalak lebar, hampir keluar dari rongganya. 5 miliar. Itu angka yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Rasa kantuknya hilang seketika, digantikan oleh adrenalin keserakahan yang memuncak. Liur Riko rasanya menetes. Ia membayangkan judi, mobil sport, wanita, dan kemewahan tanpa batas.
5 miliar, Bu. Suara Riko bergetar. Iya. Tapi itulah masalahnya. Bu Mirna memasang wajah bingung dan sedih. Ibu ini kan orang kampung. Nak, ibu nggak ngerti cara kelola uang sebanyak itu. Ibu takut ditipu orang bank. Takut dirampok tetangga. Ibu bingung mau dikemanakan uang ini. Mau ditaruh di bank desa. Takut bunganya riba atau malah uangnya hilang. Bu Mirna menatap Riko dengan tatapan penuh harap. Tatapan seorang ibu yang pasrah. Makanya ibu lari ke Jakarta cari kamu. Kamu kan pengusaha sukses di sini. Kamu pintar putar modal. Ibu mau menitipkan uang 5 miliar ini ke kamu. Riko, ibu percaya, di tangan kamu, uang ini bisa jadi 10 miliar, 20 miliar. Mendengar tawaran itu, Riko merasa seperti kejatuhan durian runtuh. Bukan lagi durian, tapi gunung emas. Ia hampir saja bersorak kegirangan. Rencana Tuhan memang indah, pikirnya. Mertua bodoh ini datang mengantarkan lehernya sendiri untuk disembelih. Waduh, Bu. Riko berdeham, mencoba mengatur ekspresinya agar terlihat bijaksana dan profesional. Meski tangannya berkeringat dingin karena nafsu. Itu tanggung jawab besar, Bu. Tapi demi ibu, demi masa depan Sari juga, Riko siap bantu. Kebetulan Riko ada proyek apartemen baru yang butuh suntikan dana segar. Return of investment-nya tinggi, Bu. Nah, itu maksud ibu. Bu Mirna menepuk paha Riko pelan. Ibu setuju. Ibu mau transfer semuanya ke rekening kamu hari ini juga biar ibu tenang. Hari ini, Bu? Riko hampir tersedak ludahnya sendiri. Bisa. Bisa banget. Ayo kita ke bank sekarang. Eits, tunggu dulu. Bu Mirna mengangkat tangannya. Wajahnya berubah sedikit cemas. Ada satu kendala kecil. Nak Riko. Kendala apa, Bu? Bilang saja, Riko atasi. Kata Riko tidak sabar. Uang 5 miliar itu, karena jumlahnya besar dan dari penjualan tanah warisan sengketa dulu, pihak Bank Pusat minta biaya administrasi dan pajak pencairan yang harus disetor tunai dulu sebagai pancingan. Katanya untuk buka blokir rekening dana hibah. Istilah orang bank itu, clearing fee atau apa gitu. Bu Mirna mengarang bebas dengan istilah asal-asalan yang terdengar rumit. Berapa biayanya, Bu? Tanya Riko waspada. 100 juta rupiah. Jawab Bu Mirna mantap. Ibu nggak bawa uang tunai segitu. Uang ibu semua di deposito yang nggak bisa diambil. Makanya ibu bingung. Kalau uang 100 juta ini nggak disetor dalam waktu 2 kali 24 jam, pembeli tanah itu bakal batalin transaksi dan uang 5 miliarnya hangus. Bu Mirna menunduk lesu. Aktingnya sempurna. Ya sayang sekali ya, Nak. Padahal ibu sudah bayangkan kamu jadi direktur utama pegang uang itu. Tapi kalau nggak ada 100 juta buat pancingan, ya musnah sudah rezeki kita. Riko terdiam. Otaknya berputar cepat. 5 miliar di depan mata, tapi terhalang 100 juta. Jika dia menyerah sekarang, 5 miliar itu hilang. Tapi jika dia bisa mendapatkan 100 juta itu, 5 miliar akan jadi miliknya. 100 juta hanyalah modal kecil untuk hasil yang raksasa. Bu, jangan khawatir. Riko memegang tangan Bu Mirna. Matanya berkilat penuh nafsu keserakahan. Riko akan usahakan 100 juta itu. Ibu tenang saja. Riko ini pengusaha. Cari dana talangan segitu gampang. Benarkah, Nak? Bu Mirna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin bisa dapat 100 juta dalam 2 hari? Jangan memaksakan diri loh. Kecil, Bu. Demi ibu, demi kita, Riko pasti bisa. Jawab Riko sombong. Padahal dalam hatinya, ia sudah merencanakan untuk menjual semua barang di kontrakan, menggadaikan motor sewaannya, dan yang paling parah, ia akan mendatangi rentenir paling kejam di wilayah itu untuk meminjam uang dengan bunga mencekik. Ia tidak peduli risikonya, karena ia yakin lusa uang 5 miliar akan cair dan ia bisa melunasi semuanya dengan mudah. Bu Mirna tersenyum lega. Namun di balik kacamata hitamnya, tatapan matanya sedingin es. Umpan telah dimakan. Ikan sudah terkait di kail.
Sekarang tinggal menunggu saat yang tepat untuk menariknya ke daratan dan membiarkannya menggelepar mati kehabisan napas. Terima kasih, Nak Riko. Ibu tunggu kabar baiknya lusa ya. Ibu menginap di hotel dekat sini. Nanti kalau uangnya sudah siap, telepon ibu, kita langsung urus pencairannya. Bu Mirna bangkit berdiri, merapikan gamisnya. Sebelum keluar, ia melirik Sari sekilas. Sari menatap ibunya dengan kagum dan ngeri. Ia baru menyadari, ibunya bukan sekadar pedagang desa biasa. Ibunya adalah ahli strategi yang sedang bermain catur dengan nyawa Riko sebagai taruhannya. Riko mondar-mandir di dalam kamar kontrakan sempitnya seperti setrika panas. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di pelipisnya, bukan karena udara Jakarta yang gerah, melainkan karena demam keserakahan yang membakar akal sehatnya. Kata-kata Bu Mirna terus terngiang-ngiang di kepalanya seperti mantra sihir. 5 miliar. 5 miliar rupiah. Tunai. Bayangan tumpukan uang merah membumbung tinggi di pelupuk matanya. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa kembali menjadi raja. Ia bisa membeli apartemen mewah sungguhan, bukan lagi menipu dengan foto rumah orang. Ia bisa membeli mobil sport, menyewa wanita-wanita cantik setiap malam, dan yang paling penting, ia bisa membungkam mulut semua orang yang pernah meremehkannya. Riko tersenyum sendiri, senyum yang mengerikan dan penuh delusi. Ia merasa seolah uang itu sudah ada di dalam saku celananya. Namun, realitas menamparnya kembali. Ia butuh 100 juta rupiah. Sekarang juga. Dalam waktu 2 hari. 100 juta. Cuma 100 juta untuk dapat 5 miliar. Ini pertaruhan kecil. Gumam Riko dengan napas memburu. Ia menendang botol air mineral kosong yang menghalangi jalannya. Tapi dari mana aku dapat uang tunai segitu dalam semalam? Matanya menyapu sekeliling ruangan kontrakan yang kumuh itu. Otaknya yang licik mulai berhitung. Ia mulai menggeledah lemari pakaian Sari, melempar baju-baju lusuh istrinya ke lantai dengan kasar. Tidak ada apa-apa di sana selain kain-kain murahan. Riko beralih ke barang-barang elektronik. Televisi tabung 14 inci milik ibu kos, kipas angin berdebu, dan rice cooker yang penyok. Jual. Semuanya harus dijual. Putusnya kalap. Siang itu, Riko berubah menjadi orang gila. Ia memanggil tukang loak keliling yang kebetulan lewat. Tanpa peduli bahwa barang-barang itu sebagian adalah inventaris kontrakan, Riko menjual semuanya dengan harga miring. Televisi, kulkas kecil yang sudah tidak dingin, bahkan kasur busa tempat mereka tidur pun ia lego. Sari hanya bisa mematung di sudut ruangan, memeluk lututnya, menyaksikan suaminya melucuti sisa-sisa kehidupan mereka yang sudah miskin. Dapat berapa, Mas? Tanya Sari pelan saat tukang loak pergi membawa barang-barang itu. Cuma 2 juta. Dasar tukang loak sialan. Maki Riko sambil menghitung lembaran uang lusuh di tangannya. Masih kurang 98 juta lagi. Sial. Sial. Riko menjambak rambutnya sendiri. 2 juta rupiah tidak akan cukup. Ia butuh dana besar. Tiba-tiba, sebuah nama terlintas di kepalanya. Nama yang selama ini ia hindari karena kengeriannya. Bang Toba. Bang Toba adalah rentenir kelas kakap yang menguasai wilayah pasar gelap di distrik itu. Bunganya mencekik leher, dan cara penagihannya terkenal sadis. Konon, siapapun yang telat bayar 1 jam saja, jari tangannya akan hilang 1. Riko tahu risiko bermain api dengan Bang Toba, tapi bayangan 5 miliar rupiah membuat rasa takutnya tumpul. Sari, kamu diam di sini. Jangan kemana-mana. Awas kalau kamu kabur. Ancam Riko sebelum membanting pintu dan pergi dengan ojek pangkalan. Riko tiba di sebuah ruko remang-remang di belakang pasar hewan. Aroma tembakau menyengat hidung. Di dalam, beberapa pria berbadan tegap dengan tato memenuhi lengan sedang duduk main kartu. Di sudut ruangan, duduklah Bang Toba, pria parubaya dengan bekas luka sayatan memanjang di pipi kirinya. Mau apa lagi kau, Riko? Utang judimu yang lama saja belum lunas. Sapa Bang Toba dengan suara berat yang mengintimidasi, tanpa repot-repot menoleh dari layar ponselnya. Riko menelan ludah, berusaha terlihat percaya diri. Bang, saya mau pinjam uang. Besar. Tapi saya janji,
Lusa saya bayar lunas 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Bang Toba tertawa meremehkan, diikuti oleh anak buahnya. 3 kali lipat? Pakai apa bayarnya? Pakai ginjalmu? Kau ini pengangguran, Riko. Saya serius, Bang. Mertua saya di kampung baru jual tanah 5 miliar. 5 miliar, Bang. Riko berkata dengan menggebu-gebu. Matanya melotot meyakinkan. Uangnya cair lusa. Tapi saya butuh 100 juta sekarang buat biaya administrasi pencairan. Kalau abang kasih saya pinjam 100 juta sekarang, lusa saya kembalikan 300 juta. Sumpah demi Tuhan. Bang Toba menatap Riko tajam, mencari kebohongan di mata pemuda itu. Ia melihat ketakutan, tapi ia juga melihat keyakinan yang gila. Riko tidak terlihat sedang berbohong soal uang 5 miliar itu. Riko terlihat seperti orang yang percaya sepenuhnya bahwa dia akan kaya raya. 5 miliar, ya. Bang Toba menghisap cerutunya dalam-dalam. Oke, aku pegang omonganmu. Tapi kau tahu aturanku, Riko. 2 hari. Jatuh tempo lusa jam 12 siang. Kalau jam 12 lewat 1 menit uangku tidak kembali 300 juta. Bang Toba mengambil sebuah pisau lipat dan menancapkannya ke meja kayu di hadapannya. Cep, kau tidak akan punya tangan lagi untuk memegang uang. Riko gemetar, tapi ia mengangguk cepat. Siap, Bang. Pasti bayar. Pasti. Tapi aku cuma bisa kasih tunai 80 juta sekarang. Kas lagi kosong. Sisanya kau cari sendiri, kata Bang Toba sambil memberi kode pada anak buahnya untuk mengambil uang dari brankas. Riko menerima tumpukan uang itu dengan tangan gemetar. 80 juta. Masih kurang 20 juta lagi. Ditambah 2 juta hasil jual barang. Ia baru punya 82 juta. Kurang 18 juta. Riko pulang ke kontrakan dengan wajah gelap. Waktu terus berjalan. Ia sudah menghubungi semua teman judinya. Tidak ada yang mau meminjamkan uang. Ia buntu. Saat ia membuka pintu kontrakan yang kini kosong melompong tanpa perabot, matanya tertuju pada Sari yang sedang duduk di lantai tanpa alas. Tatapannya jatuh pada leher Sari. Di sana, tersembunyi di balik kerah daster yang lusuh, ada sebuah kalung emas putih dengan liontin kecil berbentuk hati. Itu adalah satu-satunya barang berharga yang tersisa. Hadiah ulang tahun dari Bu Mirna saat Sari berumur 17 tahun. Sari mati-matian menyembunyikan kalung itu selama ini. Bahkan rela kelaparan asal kalung kenangan ibunya tidak dijual Riko. Sini kau. Riko mendekat dengan langkah lebar. Sari yang menyadari arah pandangan suaminya langsung menutupi dadanya dengan kedua tangan. Jangan, Mas. Ini punya ibu. Ini satu-satunya kenangan. Kenangan tidak bisa dimakan. Sini. Riko menerjang maju, mencengkeram kerah baju Sari. Mas, tolong. Jangan yang ini. Aku mohon. Sari menjerit histeris, meronta sekuat tenaga. Ia menendang-nendang kaki Riko, berusaha mempertahankan harta terakhirnya. Diam kau wanita bodoh. Ini demi masa depan kita. Demi 5 miliar. Riko menampar wajah Sari keras-keras. Plah, darah segar mengalir dari sudut bibir Sari. Kepala Sari pening, pandangannya berkunang-kunang. Namun, di tengah rasa sakit itu, tangan Sari secara refleks merogoh saku tersembunyi di balik roknya, menekan tombol rekam pada ponsel kecil pemberian ibunya. Kau mau membunuhku cuma demi uang, Mas? Isak Sari, suaranya terekam jelas. Kalau perlu, iya. Kau pikir aku peduli padamu? Aku cuma butuh uang itu. Kalau kalung ini harganya 20 juta, nyawamu pun tak ada harganya buatku. Riko berteriak kalap. Ia menarik paksa kalung itu hingga rantainya putus, meninggalkan luka gores merah di leher jenjang Sari. Sari terhempas ke lantai, menangis tanpa suara. Riko menggenggam kalung itu dengan napas memburu. Matanya berkilat gila. Ini pasti laku 20 juta. Emas tua. Gumam Riko, tidak mempedulikan istrinya yang babak belur di lantai. Ia segera berlari keluar lagi untuk menjual kalung itu ke toko emas di pasar gelap. Malam itu,
Di kontrakan yang kosong dan gelap gulita karena listrik sudah diputus pemilik kontrakan, Riko juga menjual token listriknya. Riko duduk bersila di lantai sambil memeluk tas berisi uang 100 juta rupiah yang sudah genap. Ia tidak tidur sedetik pun. Matanya menatap lurus ke depan, membayangkan hidup mewahnya yang akan dimulai besok. Di sudut ruangan yang gelap, Sari meringkuk kedinginan. Tubuhnya sakit semua, hatinya hancur. Namun, tangannya menggenggam erat ponsel kecil itu. Di dalam benda kecil itu, tersimpan bukti kekejaman Riko. Rekaman suara Riko yang mengancam nyawanya, suara tamparan, dan pengakuan bahwa Riko hanya menginginkan uang warisan. Sebentar lagi, Bu. Bisik Sari dalam hati. Sebentar lagi iblis ini akan hancur. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah dinding triplek kontrakan, menyoroti wajah Riko yang kucel karena tidak mandi dan tidak tidur, namun matanya menyala-nyala karena adrenalin. Riko sudah siap sejak jam 6 pagi. Ia mengenakan satu-satunya kemeja batik yang tersisa, yang ia simpan khusus untuk hari ini, meski bawahannya hanya celana bahan yang sudah agak pudar warnanya. Di hadapannya, di atas meja kecil yang kakinya giot, tergeletak sebuah tas kresek hitam berisi uang tunai 100 juta rupiah. Uang itu adalah hasil dari menjual seluruh isi rumah, memeras darah istrinya, dan mempertaruhkan nyawanya pada rentenir kejam. Sari, bangun. Jangan pasang muka cemberut begitu. Bentak Riko pada Sari yang duduk diam di pojok. Wajah Sari lebam, matanya bengkak, namun ia tidak lagi terlihat ketakutan. Ada ketenangan yang aneh di wajahnya. Sebentar lagi ibumu datang. Kita akan kaya raya. Kamu harus senyum. Awas kalau kamu bilang macam-macam soal kalung itu. Bilang saja hilang saat pindahan. Sari hanya mengangguk pelan, tidak menjawab. Dalam hatinya ia berkata, "Ya, Mas. Kita akan lihat siapa yang akan tersenyum terakhir." Pukul 9 pagi tepat. Suara deru mesin mobil terdengar mendekat. Bukan hanya satu mobil, tapi terdengar seperti iring-iringan. Riko langsung melompat berdiri. Jantungnya berdegup kencang seperti drum band. "Itu pasti ibumu. Dia bawa uangnya," seru Riko girang. Ia menyambar tas kresek berisi uang 100 juta itu dan berlari keluar kontrakan. Benar saja. Toyota Alphard hitam mengkilap milik Bu Mirna berhenti tepat di depan pintu. Namun, yang membuat kening Riko berkerut adalah kendaraan lain di belakangnya. Ada sebuah mobil sedan patroli polisi dengan lampu rotator biru yang menyala tanpa sirene, dan dua buah motor besar yang ditunggangi pria-pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam. Kenapa ada polisi? Ah, mungkin pengawalan uang 5 miliar itu, pikir Riko positif. Keserakahan benar-benar telah menumpulkan insting bahayanya. Pintu Alphard terbuka. Bu Mirna turun dengan anggun. Penampilannya masih sama glamornya dengan pertemuan pertama. Namun kali ini tidak ada senyum ramah di wajahnya. Wajahnya dingin, kaku, dan tatapannya tajam menusuk setajam silet. "Ibu, selamat datang." Riko menyambut dengan senyum lebar yang dipaksakan, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk. "Uangnya sudah siap, Bu. 100 juta tunai. Sesuai permintaan ibu." Riko mengangkat tas kresek hitam itu tinggi-tinggi, memamerkannya seperti piala kemenangan. Bu Mirna tidak bergerak menyambut pelukan itu. Ia berdiri tegak, melipat kedua tangannya di dada. Di belakangnya, dua orang polisi berseragam lengkap turun dari mobil patroli. Dari motor besar, turun 4 orang debt collector berwajah garang, anak buah Bang Toba. Rupanya, Bang Toba juga memantau pergerakan Riko karena curiga. Atau mungkin Bu Mirna yang memancing mereka? "Mana uang 5 miliarnya, Bu? Ayo kita transaksi sekarang," desak Riko, mulai merasa ada yang tidak beres dengan keheningan Bu Mirna. Bu Mirna melangkah maju 1 langkah. Ia membuka kacamata hitamnya, memperlihatkan mata seorang ibu yang terluka sekaligus murka. "Uang 5 miliar itu tidak pernah ada, Riko," ucap Bu Mirna datar. Suaranya tenang, tapi menggema keras di keheningan pagi itu. Senyum di wajah Riko membeku. Telinganya berdenging. "Ah, apa maksud ibu?
Tanah warisan investor Cina. Itu semua dongeng. Sama seperti dongengmu tentang butik, tentang rumah mewah, dan tentang kebahagiaan anakku. Potong Bu Mirna tajam. Aku tidak pernah menjual tanah. Aku tidak punya uang 5 miliar untukmu. Yang aku punya hanyalah dendam seorang ibu yang anaknya kau hancurkan. Wajah Riko berubah pucat pasi, lalu memerah karena marah. Ibu menipu saya. Saya sudah utang sana-sini demi uang 100 juta ini. Ibu gila ya? Siapa yang gila? Riko? Kamu yang menipu mertua demi judi? Atau aku yang menyelamatkan anakku? Bu Mirna menoleh ke arah pintu kontrakan. Sari, keluar nak. Sari melangkah keluar perlahan. Ia tidak lagi menunduk. Ia berjalan melewati Riko yang mematung, langsung menuju pelukan ibunya. Bu Mirna mendekap putrinya erat, mencium keningnya yang lebam. Polisi, tangkap dia. Perintah Bu Mirna dingin. Tunggu, apa buktinya saya salah? Ini masalah keluarga. Ibu tidak bisa tangkap saya. Riko berteriak panik, mundur beberapa langkah. Bu Mirna mengeluarkan sebuah pengeras suara Bluetooth kecil dari tasnya. Ia menekan tombol play. Seketika, suara Riko menggema keras di udara, jelas dan jernih. Hasil rekaman dari ponsel yang disembunyikan Sari. Kalau kalung ini harganya 20 juta, nyawamu pun tak ada harganya buatku. Kau pikir aku peduli padamu? Aku cuma butuh uang itu. Uang ibumu itu hakku. Suara tamparan keras. Plah. Suara jeritan Sari. Mas, tolong. Sakit. Warga yang mulai berkerumun menonton kejadian itu menutup mulut mereka kaget. Bisik-bisik kemarahan terdengar. Wajah Riko runtuh seketika. Itu suaranya. Itu bukti yang tak terbantahkan. Itu rekayasa. Elak Riko gagap. Bapak Riko, Anda kami tangkap atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, berat, penipuan, dan ancaman pembunuhan. Ucap salah satu polisi sambil mengeluarkan borgol. Dengan sigap, polisi itu memiting tangan Riko ke belakang. Klik! Borgol besi mengunci pergelangan tangannya. Lepaskan! Saya punya uang. Saya bisa bayar. Riko meronta. Tas kresek berisi uang 100 juta itu jatuh ke tanah. Isinya berhamburan keluar. Saat melihat uang berhamburan, 4 pria berjaket kulit, anak buah Bang Toba, langsung maju. Mereka tidak peduli ada polisi. Urusan utang piutang di dunia hitam punya hukum sendiri. Hoi, Riko! Teriak salah satu debt collector. Kau janji bayar 300 juta hari ini jam 12. Mana sisanya? Ini cuma 100 juta. Riko menatap horor ke arah debt collector itu. Bang tolong, bang saya ditipu mertua saya. Aku tidak peduli kau ditipu siapa. Bos Toba mau uangnya balik 3 kali lipat atau kau mati. Pria itu menendang kaki Riko yang sudah diborgol polisi. Polisi melerai, tapi situasi sudah jelas. Riko tamat. Dia akan masuk penjara karena kasus KDRT. Dan di dalam penjara atau setelah keluar nanti, dia akan diburu oleh anak buah Bang Toba karena utang yang tidak akan pernah bisa dia bayar. Hidupnya berakhir saat itu juga. Bu Mirna menatap menantunya yang sedang diseret polisi dengan tatapan hina. Tidak ada belas kasihan sedikit pun di matanya. Nikmatilah hasil perbuatanmu. Riko, uang 100 juta itu? Anggap saja itu ganti rugi kecil untuk semua penderitaan anakku. Meskipun tidak akan pernah cukup. Biarkan disita sebagai barang bukti atau diambil rentenirmu. Aku tidak peduli, kata Bu Mirna. Riko diseret masuk ke mobil polisi sambil berteriak-teriak memaki. Menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Namun suaranya perlahan hilang ditelan suara pintu mobil yang ditutup keras. Suasana kembali tenang. Bu Mirna memeluk bahu Sari. Sudah selesai, nak. Mimpi buruknya sudah selesai. Bisik Bu Mirna lembut. Sari menangis. Tapi kali ini tangisan lega. Beban berat yang menghimpit dadanya selama setahun terakhir lenyap seketika. Ia menatap langit Jakarta yang cerah. Terima kasih, Bu. Ibu pahlawanku. Isak Sari. Ayo kita pulang. Di rumah,
Ibu sudah siapkan kamar barumu. Kita mulai hidup baru. Kita lupakan laki-laki itu. Ajak Bu Mirna sambil menuntun anaknya masuk ke mobil Alphard. Mobil mewah itu perlahan bergerak meninggalkan kawasan kumuh tersebut. Meninggalkan debu, kenangan pahit, dan seorang pria serakah yang kini sedang menuju kehancurannya sendiri. Di dalam mobil, Sari bersandar di bahu ibunya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa tidur dengan tenang tanpa rasa takut. Bu Mirna mengelus kepala putrinya. Tersenyum tipis. Singa betina telah berhasil melindungi anaknya, batinnya. Dan tidak ada yang lebih berbahaya di dunia ini daripada seorang ibu yang sedang marah demi anaknya. Tamat.